menandatangani perjanjian perdagangan perbatasan atau menandatangani Pada pertemuan perjanjian Rabu perdagangan sore ini, perbatasan Menteri atau border Perdagangan trade Indonesia agreement Muhammad pada Lutfi menandatangani pada pertemuan Rabu perjanjian sore ini, perdagangan perbatasan atau border trade agreement Halo semuanya, kami dari mahasiswa ekonomi Universitas Pertamina. Di sini kami akan menjelaskan balance of trade atau neraca perdagangan untuk pelaksanaan tugas makroekonomi 2. Perkenalkan, nama saya Angel Natalina Manik dan teman saya Saya Dizatudisa Epa, selanjutnya teman saya. Saya Surya Ignatius Tambubolon dan teman saya. Saya Muhammad Husna Abdul Malik dan selanjutnya teman saya. Saya terakhir, Aura Paramita Putri. Yuk simak video berikut ini. Kira-kira apa sih balance of trade itu? Pasti kalian penasaran, apa itu balance of trade? Mari kita simak penjelasan dari teman-teman kami. Yang pertama itu adalah definisi dari balance of trade atau neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah aktivitas transaksi dari ekspor maupun impor, baik barang maupun jasa. Dengan contoh, barang adalah barang konsumsi seperti makanan sehari-hari, pakaian, maupun barang elektronik. Dan jasa itu adalah seperti tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri. Nah, ternyata balance of trade memiliki dampak positif dan dampak negatifnya loh. Dampak positifnya yaitu surplus perdagangan, di mana ekspornya lebih besar dari impornya. Lalu dampak negatifnya yaitu defisit perdagangan, di mana impornya lebih besar daripada ekspornya. Nah, kalian tahu nggak sih pendapatan dipengaruhi oleh CIGNX, di mana ketika ekspor naik, maka pendapatannya juga ikut naik. Lalu ketika impor naik, maka pendapatannya akan turun. Setelah kita mengetahui arti dari defisit perdagangan dan surplus perdagangan, nah kita mau belajar nih tentang importance balance of trade. Apa sih keuntungannya bagi suatu negara? Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Ketika suatu negara mengalami surplus perdagangan, maka pendapatan negara tersebut akan naik dan akhirnya mendorong pertumbuhan infrastruktur, lapangan pekerjaan, investasi. Nah, yang kedua adalah stabilisasi mata uang. Ketika suatu negara sudah melakukan perdagangan internasional, maka permintaan terhadap mata uang negara tersebut akan naik. Dan yang ketiga adalah penguatan daya saing. Ketika suatu negara sudah mengetahui bahwa dirinya bisa bersaing di pasar global, sehingga dia bisa mengekspor komoditi yang menjadi unggulannya. Contoh, Indonesia mempunyai komoditi unggulan yaitu palm oil, sehingga Indonesia bisa mengekspor palm oil ke beberapa negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Untuk faktor tersebut ada dua, yaitu tingkat nilai tukar, yang dimana nilai tingkat tukar ini sangat mempengaruhi terhadap neraca perdagangan. Jika nilai tukar itu apresiasi, maka barang impor akan lebih murah. Sebaliknya, jika depresi, nilai tukar tersebut akan barang ekspor itu akan lebih murah juga jika nilai tukar. Sehingga hal ini, depresinya mata uang atau nilai tukar ini itu akan meningkatnya ekspor dan menguranginya impor, sehingga akan terjadinya surplus neraca perdagangan. Faktor kedua yaitu permintaan barang domestik dan global. Jika permintaan barang domestik itu kuat, berarti impor kita meningkat karena kita mengonsumsi barang impor tersebut. Dan juga jika permintaan barang global itu kuat, berarti ekspor itu akan meningkat dan mengurangi defisit neraca perdagangan. Nah, kalian mau tahu nggak bagaimana neraca perdagangan di Indonesia? Pada tahun 2023, neraca perdagangan di Indonesia alami surplus. Surplus dalam neraca perdagangan Indonesia berperan positif dalam menjaga ketahanan eksternalitas perekonomian di Indonesia. Tahukah kalian bahwa Indonesia kembali mencatat surplus dalam neraca perdagangan? Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada bulan Januari 2023, Indonesia kembali mencatat surplus dalam neraca perdagangan sebesar 3,87 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia melihat surplus dalam neraca perdagangan ini sebagai kontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Dalam neraca perdagangan pada Januari 2023 didapatkan dari kelanjutan surplus dalam neraca perdagangan non-migas dan sedikit penurunan dalam defisit neraca perdagangan migas. Surplus neraca perdagangan non-migas pada bulan tersebut mencapai 5,29 miliar dolar Amerika Serikat.
Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas sedikit menurun dari 1,73 miliar dolar Amerika Serikat pada Desember 2022 menjadi 1,42 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari 2023. Setelah kita mendengarkan penjelasan apa itu balance of trade, dan kita sudah mengetahui balance of trade di Indonesia, tentu kami mencari sumber yang terpercaya dan kredibel loh. Sumber tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Bank Indonesia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan ternyata balance of trade sangat penting bagi suatu negara agar dapat mengetahui kondisi dan kinerja ekspor maupun impornya loh. Selain itu, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan pekerjaan, menjaga keseimbangan pembayaran, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan mempengaruhi nilai tukar mata uang. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.